شريك له أن ادخر عن يوم البعث وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله موضح طريق الهدى والسداد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه في يومنا هذا إلى يوم الميعاد. حضرة المكرمين والمحترمين para ahli ulama, para asatidz, para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat. Khusus kita Kiai Haji Dr. Soleh Asri beserta seluruh keluarga yang malam ini menggelar haul untuk beliau from Kiai Haji Asri bin Mur. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu tadi sudah disebutin sama beliau semua. Saya ikut idem. Kepala Surat Pemerintah yang hadir di tengah-tengah kita, Pak Camat, Pak Lurah, Pak dan Ramil, seluruh jemaah hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua saling rahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh semangat saya datang dari Cengkareng ke sini. Udah lama juga, memang hampir 1 tahun ini nggak dipanggil lagi. Sebab nggak tahu, biasanya 2-3 bulan pun disebut Jumat di sini biasanya. Setelah beliau jadi dokter lupa. Tapi tiba-tiba alhamdulillah beliau kontak lagi dan undangannya ada tanggung-tanggung acara haul. Ini sebenarnya kita berada di majelis yang sangat mulia dan sangat terhormat. Sangat mulia dan terhormat itu salah satunya berdasarkan fakta dan realita. Saya sudah hampir 30 tahun main panggung. Undangan haul itu selalu yang dilaksanakan haulnya itu pasti orang soleh. Karena saya belum pernah diundang haul bajingan itu belum pernah. Kita kumpul di tempat orang soleh, apalagi yang undang namanya, mudah-mudahan kita masuk kategori minas solehin. Dan doa kita begitu, wa al-hikna bisolihin, gabungkan kami masuk dengan orang soleh. Jadi walaupun nggak soleh-soleh amat, kalau Allah mau kita dimasukin rombongan, itu udah jadi. Yang kedua, itu mengingatkan orang yang sudah meninggal dunia. Dengan kata lain, di sana ada tertentu perintah untuk tidak melupakan orang yang sudah meninggal dunia, dan perintah untuk mengingat dan menceritakan kebaikan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ulkuru mahasina maut. Poin yang kedua dari persoalan kematian adalah kita hadir di majelis ini sekaligus mengingatkan diri kita akan kematian itu yang pasti kita semua akan mengalami, mau atau tidak mau, pasti kita mengalami. Walaupun yang saya lihat tampangnya dari depan sampai ke belakang ini wajah-wajah kayak mati semua. Kelihatan wajahnya masih wajah betah. Saya ngomong begitu karena dari Qur'annya memang begitu. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kau hendak menghindar, dia yang akan datang menjumpai kamu. Jadi Allah udah tahu, Allah tahu betul bahwa kita ini nggak ada yang pengen mati, Pak. Ya buktinya kalau sakit, kalau masih ada modal, kemana juga berobat kita supaya
duit, yang kedua panjang umur. Kan minta rezeki yang luas selalu kan orientasi mulu itu. Yang kedua panjang umur. Mau tiap habis sholat kek, mau tahajud kek, itu doa panjang umur nggak pernah lewat. Itu kan tak, emang kagak mau. Dan yang minta panjang umur itu nggak kudu orang kaya. Kalau orang kaya minta panjang umur, saya kan harus sama. Ini yang minta panjang umur termasuk orang yang susah, bahkan orang larat juga doanya minta panjang. Aking kagak mau mati. Dan dia melupakan resikonya, Pak. Bayangkan orang hidup udah miskin melarat pakai kita panjang umur, doanya diterima, dikasih 100 tahun, 120 tahun, kan berarti kebelangsaknya makin lama. Dia mikir itu, betul. Dan kita panjang umur juga bukan cuma orang-orang muda. Kalau orang muda masih banyak proyek ke depan, agenda ke depan. Orang tua juga itu lepas mintanya panjang, padahal resikonya kalau dikasih kepanjangan kan nggak masalah. Paling kagak kalau kepanjangan kan yang repot dia sendiri, dia mau kongkong siapa kan bener-bener mati semua. Kan sepi itu. Betul. Tapi itulah manusia. Kita selalu ingin panjang umur. Dalam konteks ini dihadirkan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian secara lebih ringkas dihadirkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Itu dalam hal mengingat mati itu manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama nasin munhamikun, orang yang benar-benar lalai dalam kehidupan di dunia ini dan hidup penuh dengan ambisi. Ini himam. Kalau bahasa kita kemaruk, kalau tahu bilang mereka mati nggak kemaruk. Jadi hidup itu ya hidup kan. Ya kita seolah-olah inilah hidup. Padahal kan kalau bicara Quran, hidup yang sebenarnya bukan sekarang. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Akhir itu rasa kehidupan yang sebenarnya. Kalau ini kan hanya episode kehidupan kita di dunia yang menentukan apa yang akan kita terima nanti pada kehidupan sebenarnya itu. Tapi orang-orang yang nasib menhamid itu nggak peduli dengan urusan apa yang akan terjadi. Bahasa sononya nanti mah bagaimana aja, kumaha engke. Kalau kita kan engke kumaha. Nah, boleh dalam itu taruh di mana? Wah, yang penting masalah, kita login saja. Jadi dunia itu benar-benar dipenuhi dengan ambisi-ambisi duniawi. Sehingga orang kayak begini dia lupa akan mati dan tidak pernah ingat mati. Bahkan orang ngomong mati itu didetak sama dia, mati tadi. Kalau gitu, tidak tahu nggak orang begitu. Itu nasin konten. Kelompok yang kedua namanya ta'ib mubtadi'un. Orang yang boleh jadi di awal hidupnya memang dia terfokus sama dunia, tapi kemudian muncul kesadaran pada dirinya bahwa hidup ini dimanapun dalam panggung sejarah, kalau orang nggak mati masih mati, maka dia kemudian kembali pada kesadaran utuh, kesadarannya bahwa hidup ini sementara, maka dia memulai langkah-langkah baru untuk mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Orang-orang model begini minta panjang umur, termasuk kita ini, model dan masuk kelompok ini nih. Kita minta panjang umur bukan karena kagak mau mati, Pak, bukan, dan kita nggak mengingkari mati, karena mati pasti terjadi. Tapi karena kita sadar betul amal kita belum seberapa, dosa kita udah kehitung, kita berharap kalau dikasih sepernya ada panjangan dikit, mudah-mudahan kita bisa lebih memanfaatkan untuk membuka pintu tobat sebanyak seluas-luasnya dan melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya.
Dan yang ketiga baru kelompok keren ini. Alimun, orang yang memang sudah muntabihun. Dari awal udah paham betul hakikat hidup ini, sadar betul apa sesungguhnya kehidupan ini, dan dia udah sadar dari awal muntabihun. Kita nanya di sana, Sayyidina Ali pernah bilang, an-nasu niyam, manusia dalam kehidupan dunia ini secara umum persis seperti orang yang sedang tidur. Fa'idha matu, maka apabila dia mati, datang kematian intabahu, baru nyadar, cuma sudah terlambat. Udah mati baru ngomong Rabbirnya, ya Allah balikin lagi saya ke cempaka putih. Yes. La'alli an amal sholihan fima taraktu. Mudah-mudahan saya bisa melakukan amal soleh yang dulu pernah saya tinggalin. Dikasih kesempatan saya gak lakonin. Oh balikin lagi lah ke cempaka putih. Kata Allah, kalla, gak sekali-kali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu mah kalimat kata Allah, omdo. Akhir omong doang. Itu kalian udah ajuk padu kaki kuat masih hidupnya pernah ngomong begitu. Waktu lagi pakut ngomong, ya Allah pulihlah keadaanku. Kalau nanti udah pulih berkah hidup saya udah normal itu usaha saya mau sedekah, saya mau ngaji, saya mau ibadah. Begitu pulih, pelan lagi. Dulu udah yang mancung, nggak kenal majlis, kenal empang yang lalu. Begitu sakit baru ngomong, ya Allah saya buang orang saya. Ntar kalau udah baik, saya nggak mau jauh dari majlis, nggak mau jauh dari masjid, saya ibadah. Begitu baik, ke laut lagi. Udah terbukti kata Allah, inna kalimatun dua, ibu, jodohin. Nah orang yang alim muntabih itu kelasnya para aulia. Memang sudah sangat betul sehingga hidup ini benar-benar menjadi bekal mereka. Tarikan nafas langkah-langkah hidupnya itu benar-benar dipertimbangkan harus menjadi bekal kehidupan, sehingga dunia ini bukan tujuan dan tidak pernah menjadikan dunia tujuan. Dia tahu bukan yang sebenarnya nanti di sana, maka dia